Ya, ini video 7 ya, Sabtu 26 Desember ya. Maka kitab suci itu ya dirubah-rubah begitu. Karena kecanggihan manusia berpikir, berpendapat dan kepintaran manusia meningkat gitu. Jadi dirubah-rubah gitu seperti yang tadi dibahas gitu sampai terakhir lah ya, era-era terakhir itu buku kitab suci itu dikasih indeks yang mempermudah manusia membuka dan lain sebagainya. Namun kecanggihan otak manusia untuk menatanya akhirnya di ujungnya itu disalahgunakan gitu, seperti dikasih angka-angka yang disilahkan dengan ayat-ayat, dikasih lagi paragraf itu dengan bab 7 pasal 7 ayat 9 dan lain sebagainya. Terus dikasih lagi apa itu, kayak perikop itu sebetulnya apa, subtopik ya, apa subtema begitu. Itu kan awalnya dibuatkan demikian untuk mempermudah, tetapi di kemudiannya jadi diperalat. Hal itu digunakan tidak sesuai dengan semangat si pihak pembuat yang tadinya niat baik, tapi menjadi alat yang memperalat buku tersebut, memperalat kitab suci tersebut. Konteks dirubah itu ya memang berubah menjadi canggih, menjadi mudah. Dan jangan lupa sekarang sudah lebih canggih lagi dengan aplikasi Bible, ya kan? Nah, ini pun akhirnya yang tadi niat baik jadi bahaya. Karena titik koma apalagi paragraf tersebut dirubah sedikit merubah arti makna benang merah substansi konten awal. Ini nanti berbagai pihak itu memanfaatkan itu untuk perubahan-perubahan itu. Tapi canggihnya Mesias itu, canggihnya pembawa kabar baik itu, ya good news itu, yaitu Mesias sang juru selamat itu, bahwa dirinya lah yang firman itu. Nanti kita bahas ya. Beliaulah firman itu yang tak dapat dirubah, yang tak dapat digonta-ganti posisinya. Itu dia yang dimaksud kalam itu ya, kalimatullah ya. Nah, di sini kalau bagi para agama lah ya, bagi para penganut agama yang tokohnya lah begitu, tokohnya ini kalau tidak memahami dasar-dasar ini, keblinger gitu, menggunakan mindset pola pikir opini yang ada di negeri ini yang keliru, yang salah. Saya nggak peduli kalau dia mau menggunakan opini keliru itu untuk hal lain, itu bukan urusan kita. Tapi pada saat memahami sang firman itu dengan pola pikir yang mendominasi negeri ini, dipakaikan ke sini, tidak akan pernah bisa titik gitu. Problemnya di dalam kalangan Kristiani ya, itu ya beda ya. Kristiani ya, kenapa Kristiani itu adalah maksudnya 1001 kekristenan ya, 1001 kekristenan, make untuk pedoman imannya kepada Isa Al-Masih ini, memakai pola pikir itu tadi yang saya ingatkan tadi, pola pikir keliru itu nggak akan ketemu. Nanti kalau yang ngaku-ngaku beragama, yang agamanya adalah Tuhannya Tuhan Yesus apa segala, nanti kalau udah ketemu zamannya semua orang pengguna ini bukan pengguna buku fisik,
hancur dia punya apa kalau diajak debat katanya. Diajak debat, diajak diskusi lah begitu. Kelabakan gitu. Karena nanti ada katakanlah pihak lawan begitu. Ya kan? Mengkutipnya dari sini. Titik koma berubah di dalam aplikasi bisa itu setiap saat bisa berubah. Dan bahkan siapa penerbitnya juga pengaruh itu. Ya nanti kalau penerbitnya pihak Christian Science bagaimana? Kalau penerbitnya pihak Mormon bagaimana? Gitu. Jadi lain. Kalau di sini kan dikasih pencetak begitu ya. Percetakannya yang resmi LAI kan begitu. Ini resmi betul. Memang dibanding sama yang lain ini lebih baik. Gitu. Namun ada hal-hal bahkan yang substansi saya tahulah di dalam LA ini sebetulnya dia mengerti ada kekeliruan dan lain-lain, tapi kadang terpaksa. Karena itu yang awal-awal video saya katakan belajar dari negeri ini agak susah karena ini nanti ada intervensi, ada mengungkung mindset atau mengkondisikan mindset ini ya. Maka LAI ada poin-poin tertentu yang keterpaksaan dalam konteks tugasnya waktu menerjemahkan, bahkan menerjemahkan bukan dari bahasa aslinya, menerjemahkan dari setelah menjadi Inggrisnya diterjemahkanlah ke Indonesianya. Ya mereka tidak salah lah ya. Mereka terkondisikan harus demikian. Penasaran apa yang saya maksud? Ya susah juga saya sharing di sini. Begitu. Atau gini lah, ada beberapa kosakata yang tabu dipakai di negeri ini. Tapi ya pihak pencetak ya mau nggak mau ngikut yang keliru gitu loh. Ya nanti memperdebatkan satu kosakata begitu ya. Ini apa ini satu inisial apa itu hurufnya mesti huruf besar dong. Nanti pada terbitan yang edisi kesekian diganti jadi huruf besar semua. Ya kan ya gitu deh ya kan. Terus nanti huruf besarnya jadi ada satu. Nanti ada kosakata bahasa asing apa tidak dapat digunakan padahal itulah padahal itu juga bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa. Gitu nggak bisa gitu. Saya katakan bahwa kalau mau belajar itu jangan dari negeri ini. Dalam arti bukan berarti harus pergi ke negeri orang belajar, bukan itu. Maksudnya pola pikirnya jangan pakai pola pikir orang sini gitu loh. Bukan berarti harus pergi baru ngerti, pergi ke negeri orang baru ngerti, bukan itu, bukan. Ya, sama seperti tadi saya katakan, kalau nggak ngerti 5-6 bahasa asing nggak akan pernah ngerti dah siapa ini Isa Kalmas Mesias ini. Bukan berarti harus menjadi pakar bahasa asing, bukan itu, tetapi minimal kenal, minimal tahu karakteristik language-nya negeri itu, karakteristik language-nya negeri itu gitu loh. Negeri kenal karakteristik bahasanya orang Israel, karakteristik bahasanya orang Yunani. Nanti Yunani dibagi lagi bahasa Yunani kuno, Yunani zaman sekarang, itu kan beda-beda gitu loh. Bayangkan aja gampang kan. Misalnya bahasa Jawa kan ada bahasa pasar, bahasa hari-hari, ada bahasa Jawa asli kuno, ada bahasa Jawa halus, Jawa kan begitu sama aja gitu loh. Karakternya aja dulu tahu udah cukup gitu. Bukan berarti ya itu tadi lah gitu loh. Cepet dong nangkep. Jangan biarin saya sindir temen saya yang di WA ini bilang, "Oh, jadi harus ini dong yang lu maksud jadi gue mesti ke luar negeri." Enggak, bukan itu. Ya. Mindset, alam pikiran kita jangan pakai opini yang ada di negeri ini, itu aja doa. Ya. Nah, maka jangan heran dan kepada orang yang senang membahas tentang imannya, tentang agamanya, awas
sebentar lagi mendapat tantangan baru, yaitu lawan bicara Anda menggunakan aplikasi Bible. Saya jamin kamu pasti kalah, udah gitu aja. Saya jamin kamu pasti kalah debat. Hai YouTuber, hai para yang merasa ahli, ya, ahli apa? Ahli agama atau gimana? Sebentar lagi kalian kalah berdebat. Karena yang satu mengutip dari aplikasi. Ya. Memang kelebihannya alat dokumentasi yang berbentuk buku fisik itulah yang dapat dipegang. Itu udah lumayan satu. Kedua, lihat penerbitnya siapa. Ya, milik apa? Pihaknya siapa yang menerbitkan ini, yang menerjemahkan ini. Ya, orang bilang, "Oh ya, saya megang LAI." Ya oke lah. Tapi tunggu dulu, yang tahun berapa, edisi yang mana? Itu pun ada perubahan di dalam. Gitu. Ya. Siapa yang punya banyak versi? Ayo coba bicara sama saya. Jadulnya ini dulu bahasa Indonesia terbitan pabriknya ada di Inggris itu. Saya punya itu. Ya. Tidak ada perikop, tidak ada ayat-ayat, tidak ada. Bablas saja. Bagaimana cara mengutip? Bagaimana mau yang katanya hidup ini apa itu? Harus membela imannya, harus membela agamanya. Capek deh. Jangan lebay deh lo, ntar kalau saya kasih yang cetakan tahun 38 apa 48 itu. Mau ngutip dari mana lo? Lo baca aja kayak majalah tuh. Gimana sih? Gitu loh. Jadi bukan itu pedoman agamamu, apa ya pokoknya yang gitu-gitulah ya kan, rujukan imanmu, bukan ini semata-mata. Ya. Gitu loh. Jadi mau dibilang apa? Enggak penting gitu. Ya bisa juga. Gitu. Karena ingat, ini adalah salah satu item gitu. Nah, nanti pasti ada yang bantah, saya udah pernah dapat juga. Ini kan kitab suci. Wah, kalau udah pakai kosakata suci, nanti kayaknya ini tabu ini. Seperti yang saya pernah singgung itu. Nanti buku ini apa? Bible ini dibakar, dibuang, diinjak-injak, terus iman kita goyah apa gimana, kan udah pernah saya bahas itu. Ya kan? Enggak begitu ceritanya. Masalah suci ini itu adalah penamaan. Kita yang mau manusia. Gitu loh. Atau gini deh, ya. Hal-hal semacam ini kalau hari ini Isa Al-Masih, Yesus itu hidup, tepok jidat dia yang liatin kelakuan kita nih semua nih. Gitu. Ya, saya cut dulu ini video 7. Saya juga heran ini setiap tangan saya gerak videonya kok buram-buram apa gimana gitu. Enggak fokus videonya, saya enggak ngerti dah. Saya cut dulu.